warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast semua, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya minggu ini? Cuaca kayaknya lagi nggak bisa ditebak ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang juga hujan panas. Nah, buat teman-teman yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa bahagia dan jangan lupa jaga kesehatan. Serta jangan lupa membawa jas hujan ataupun payung. Buat yang dengerin sambil rebahan atau mungkin lagi di perjalanan, selamat menikmati waktu kalian. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir di podcast kita. Saya Sylvie Inka Putri, senang banget bisa kembali hadir menemani kalian di podcast Denta. Tempat kita membahas isu-isu penting seputar dunia kesehatan dan juga kemanusiaan. Dari perspektif yang menyeluruh nih, bukan hanya medis, tapi juga nilai-nilai spiritual dan juga kemanusiaan. Pada episode kita kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dan juga menyentuh hati, yaitu integrasi prinsip kesehatan Islami dalam penanganan kegawat daruratan bencana untuk melindungi jiwa dan juga martabat korban. Kenapa sih tema ini penting? Karena dalam situasi bencana, fokus kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual korban. Islam sebagai agama rahmatul lil alamin telah mengatur dengan bijak bagaimana kita bersikap di tengah kondisi darurat dengan adab, empati, dan juga tanggung jawab sosial. Sahabat semua, kita tahu bahwa bencana bisa datang kapan aja, seperti gempa bumi, banjir, longsor, bahkan konflik sosial. Dalam situasi seperti ini nih, kita sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan pertama, stabilisasi kondisi korban, hingga evakuasi nih. Namun, yang sering kita terlupakan adalah bagaimana pendekatan kita terhadap korban secara utuh, baik secara fisik, mental, sosial, hingga spiritual. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau merupakan perawat spesialis keperawatan medikal bedah. Beliau menyelesaikan pendidikan magister keperawatan dan program spesialisnya di Universitas Indonesia, serta sarjana keperawatan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau berpengalaman sejak 2014, aktif sebagai instruktur kegawat daruratan di Pro Emergency, perawat spesialis luka di klinik Pro Medica Indonesia, serta tim pengajar WOCare for Nurse Indonesia atau WINNERS. Nah, selain aktif mengajar dan juga melatih, beliau juga mengikuti berbagai pelatihan dan seminar baik nasional maupun internasional di bidang keperawatan kritis, kardiovaskular, trauma, hingga manajemen luka. Beliau juga menulis buku-buku keperawatan dan telah meraih prestasi ilmiah dalam forum-forum keperawatan regional dan juga ASEAN. Siapakah beliau? Yaitu Ibu Nurse Marina Ulfa, M.Kep, SP.Kep, MB. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kami. Bagaimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah ya Ibu ya. Semoga kita semua senantiasa sehat Ibu. Ya, amin. Gimana nih Ibu? Perjalanannya tadi apakah ada kendala? Untuk kendala sih tidak ada. Memang karena saya dari Bogor, untuk mencapai ke UIN itu sekitar 1 jam. Jadi agak lumayan ya. Tapi saya senang kok bisa diundang di acara yang luar biasa ini, bisa sharing dengan adik-adik mahasiswa di UIN. Oke, alhamdulillah ya Ibu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas kita. Sebelumnya nih Ibu tuh kerap disapa apa Ibu? Saya biasa dipanggil Kak Marina, boleh ya, biar saya lebih terlihat muda terus gitu ya. Jadi kalau Ibu agak formal gitu, tapi kalau adik-adik kita kan satu alma mater, boleh teman-teman silakan adik-adik memanggil saya Kakak Marina juga boleh. Oke, baik. Kita panggil Kakak Marina ya. Iya, siap. Jadi Kak, hari ini kita akan ngobrol soal hal yang sangat penting tapi sering terlewatkan dari perhatian kita, yaitu bagaimana nilai-nilai Islami itu bisa diintegrasikan dalam
pengenangan kegawat daruratan bencana. Oke, sahabat podcast, sekarang kita coba bayangkan nih di sebuah situasi yang nyata. Misalnya, ada bencana banjir besar di daerah yang terpencil. Banyak korban yang harus dievakuasi. Ada yang terluka, ada yang kehilangan keluarga, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, kondisi seperti ini tentu membuat kita sebagai tim kesehatan dan juga relawan itu harus bergerak dengan cepat. Tapi juga tetap harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan juga keislaman. Kakak, dalam kondisi gawat darurat seperti ini nih, bagaimana ya caranya kita memberikan pertolongan medis yang cepat, tapi tetap menjaga aurat, adab, dan sopan santun sesuai dengan ajaran Islam? Oke, baik. Kalau kita ngomongin dalam konteks emergency ya, artinya kita sebagai manusia ya harus mengedepankan kemanusiaan kan, wajib menolong siapapun ya, tanpa membedakan agama, ras ya, jenis kelamin ya, dan budaya. Nah, dalam kondisi darurat pun ya, secara agama memang kita diwajibkan untuk memberikan pertolongan ya, apalagi yang sifatnya itu life saving ya. Maka siapapun boleh menolong, pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya kita boleh menolong korban atau orang yang terdampak bencana. Nah, contohnya misalnya pada kasus ya pasien dalam kondisi bencana ya mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Ya, maka siapapun kita ya sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pertolongan pada orang tersebut ya. Nah, bagaimana integrasinya dalam keislaman ya? Seharusnya kan mungkin ketika pasien mengalami cardiac arrest itu kan harus dilakukan kompresi dada. Nah, contohnya. Nah, kalau dalam situasi darurat siapapun boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal kita tahu ya, kalau dalam keadaan normal laki-laki itu tidak boleh menyentuh ya, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Tapi dalam kondisi darurat gitu ya, darurat, maka siapapun boleh memberikan pertolongan. Jadi dalam Islam pun juga ada hal-hal yang diperbolehkan ya, mungkin dikenal dengan rukhsah ya, keringanan. Jadi konteksnya siapapun itu yang memang berkompeten ya, mampu memberikan pertolongan, maka wajib hukumnya. Namun ya, ketika kita memberikan pertolongan ya, tetap kita harus memperhatikan privasi pasien ya, menjaga auratnya. Misalnya saat RJP ya, kita tetap menjaga privasi pasien, jangan terlihat auratnya, menjaga, usahakan. Tapi kalau memang bisa di realnya gitu ya, kalau misalnya ada pasiennya perempuan ya, baiknya sih ditolong oleh petugas perempuan untuk menghindari fitnah dan lain-lain ya. Tapi kalau kondisinya di saat itu perawat perempuannya tidak ada atau ada tapi tidak kompeten, maka perawat laki-laki pun boleh memberikan pertolongan. Itu. Oke, seperti itu. Tanpa mengabaikan privasi pasien, seperti aurat-auratnya tetap dijaga. Oke. Wih, Masya Allah sekali nih Kak. Teman-teman, dalam memberikan bantuan kita emang dianjurkan dan sudah dianjurkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam memberikan bantuan, penting sekali kita untuk mengedepankan adab dan juga menjaga aurat pasien. Seperti itu ya Kak? Betul. Lalu nih Kak, kalau misalnya ada korban jiwa, apa aja sih protokol yang harus diterapkan dalam penanganan jenazah muslim? Misalnya soal pembersihan, pengkafanan, sampai proses pemakaman. Apalagi nih kalau dalam kondisi dan sumber daya di lapangan itu tuh sangat terbatas. Gini ya. Dalam Islam itu kan menghormati jenazah itu hukumnya wajib ya. Tapi dalam kondisi bencana besar seperti longsor, gempa,
kemudian banjir. Kita kan kadang menghadapi situasi darurat, misalnya jenazahnya banyak, kemudian alatnya tidak ada, tim medisnya sedikit, ya nggak, atau terbatas gitu lah ya. Nah, gimana nih hukum Islam melihat sisi itu? Ya, nah kita ketahui ya, Islam itu kan nggak kaku ya. Itu luar biasa ya. Islam itu sangat-sangat fleksibel dalam segala hal apapun ya, termasuk dalam kondisi darurat. Bahkan di surat Al-Baqarah pun ayat 286 mengatakan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya, ya enggak? Dan kemudian dalam konteks darurat ya, ada al-daruratu tuhibu al-mahzurat, artinya darurat itu bisa memperbolehkan yang dilarang, ya kan? Nah, dalam kasus ini kan bagaimana kita ya sebagai sesama muslim menunaikan ya kewajiban kita terhadap muslim yang wafat ya. Kalau kita ketahui kan ada 4 ya kewajiban kita sesama muslim yang wafat, yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, kemudian mensalatkan dan memakamkan ya. Artinya kalau misalnya dalam kondisi bencana di mana semua itu serba terbatas ya, alat terbatas, tim medis terbatas gitu, maka ada istilah rukhsah atau keringanan. Nah, contoh saat memandikan, jika tidak ada air bisa menggunakan debu ya atau tanah ya untuk dilakukan tayamum ya. Kalau misalnya tidak ada air sekalipun ya, maka orang tersebut bisa langsung ke tahap pengkafanan ya dan disolatkan sesuai, dan ini sudah sah dalam syariat karena dalam kondisi darurat. Kemudian jika misalnya ya yang kedua ya harus dikafankan, jika misalnya tidak ada kain kafan yang cukupnya. Sebenarnya kan kafan di sini kan yang dalam kondisi normalnya harus putih gitu ya. Dalam kondisi darurat gitu ya, tujuan mengkafani itu adalah untuk menjaga kehormatannya ya dengan menutup aurat-auratnya. Maka dalam kondisi bencana, apapun bisa kita gunakan untuk menutupi auratnya, menjaga kehormatannya. Bisa menggunakan selimut ya, kemudian plastik bersih ya. Mungkin di bencana sering kita pakai kantong jenazah. Nah, itu mungkin salah satunya itu untuk menjaga privasi, bukan privasi ya, kehormatan dan martabat jenazah tersebut gitu. Nah, bagaimana jika jenazah terlalu banyak ya? Pemakamannya bagaimana gitu. Nah, idealnya kan memang dalam keadaan normal satu liang lahat satu. Tapi bagaimana kalau misalnya bencana tersebut bersifat massal ya, jenazah massal ya, contoh pada kasus COVID kan ya. Itu bagaimana? Nah, akhirnya kan satu liang kubur ya itu terdiri dari beberapa jenazah ya. Tapi kita usahakan gitu ya, seupaya mungkin lah gitu ya, dipisahkan antara jenazah perempuan dan jenazah laki-laki gitu ya. Baru setelah itu kita sholati gitu ya. Nah, sholat di sini kan bisa langsung disolatkan ya atau tidak ya. Bisa disolatkan tuh kita bisa mengadakan sholat goib ya oleh masyarakat sekitar, orang-orang lain. Artinya semua rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, mulai dari pemandian, memandikan, mengkafankan, memakamkan sampai mensolati pasien. Nah, ini kan sesuai dengan fatwa MUI ya, bahwa dalam kondisi bencana ya, penanganan jenazah dengan rukhsah-rukhsah tertentu tetap harus dilakukan untuk menjaga jiwa dan kehormatan pasien tersebut atau korban tersebut gitu. Wih, Masya Allah sekali ya Kak ya. Wih, teman-teman podcast, ternyata Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umat nih. Makanya kita diberi rukhsah atau keringanan dalam kondisi seperti apapun. Bahkan tadi untuk memberikan pertolongan pertama kita juga diberikan rukhsah, untuk mengkafani, untuk menyolatkan jenazah atau untuk mengurus jenazah di saat bencana itu juga kita diberikan rukhsah. Wih, Islam
Sangat Masya Allah sekali. Kita lanjut nih Kak. Ya. Untuk para relawan kesehatan nih Kak, sebenarnya apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum kita turun untuk bencana nih Kak? Baik secara fisik, mental, ataupun spiritual. Oke, baik. Ketika kita turun menjadi seorang relawan ya, tentu kita tidak hanya berbicara fisik ya, tapi ada mental dan psikologis ya, serta harus diiringi oleh keilmuan ya. Artinya ketika teman-teman ingin terjun ke bencana, maka harus disiapkan ilmu ya. Minimal teman-teman tahu bagaimana cara memberikan pertolongan pertama, kemudian cara memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kemudian selain teman-teman nanti membawa alat pelindung diri, kemudian membawa logistik sendiri ya. Tapi yang paling penting ya, teman-teman harus ikhlas ya dan siap untuk menolong siapapun di lokasi bencana. Nah, untuk teman-teman di sini kan statusnya masih mahasiswa ya. Artinya ketika teman-teman terjun di bencana ya, sebaiknya apapun yang bisa teman-teman lakukan. Karena contoh kalau misalnya teman-teman harus melakukan perawatan luka, ya itu kan sebenarnya harus didampingi ya, harus dengan pendampingan gitu ya. Tapi kan teman-teman, artinya teman-teman itu bisa masuk dari segala sisi. Jadi jangan sampai ke bencana itu tujuannya menjadi wisata bencana yang hanya datang ketemu para orang ya atau masyarakat yang terdampak bencana, kemudian teman-teman selfie, foto-foto tanpa memberikan sesuatu yang kita bisa tolong ke mereka gitu ya. Oke, baik Kak. Teman-teman podcast, berarti dalam kita untuk memberikan pertolongan pertama atau kita terjun ke bencana itu penting sekali ilmu nih. Makanya kita tuh mengadakan pelatihan. Jadi makanya kita emang harus udah tahu nih dasar-dasar sebagai kita kalau misalnya turun ke bencana itu seperti apa. Biar tidak kalau misalnya di lapangan nih kita kebingungan gitu, malah kita hanya ikut meramaikan bukan malah membantu. Seperti itu ya Kak ya? Betul. Jadi wisatawan bencana ya. Kalau kami menjulukinya wisatawan bencana karena hanya melihat kemudian foto-foto atau selfie gitu ya. Baiknya teman-teman karena fokus ya, ini kan sudah ada forum khusus untuk disaster and emergency nursing-nya ya, DENTA ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman siap harus membekali diri secara pengetahuan dan keterampilan, dan teman-teman siap ketika ada bencana, teman-teman sudah siap untuk diterjunkan. Betul gitu. sekali. Teman-teman podcast, berarti dalam kita untuk memberikan pertolongan pertama atau kita terjun ke bencana itu penting sekali ilmu nih. Makanya kita tuh mengadakan pelatihan. Jadi makanya kita emang harus udah tahu nih dasar-dasar sebagai kita kalau misalnya turun ke bencana itu seperti apa. Biar tidak kalau misalnya di lapangan nih kita kebingungan gitu, malah kita hanya ikut meramaikan bukan malah membantu. Seperti itu ya Kak ya? Oke, baik Kak. Kita lanjut kali ya Kak. Dan biasanya nih Kak, tantangan apa aja yang sering muncul dalam pelayanan kegawat daruratan ini Kak? Entah dari sisi logistik, tenaga, ataupun koordinasi. Terus bagaimana sih solusi praktisnya Kak? Memang ketika kita di lapangan ya atau di bencana tuh banyak sekali kendala-kendala ya atau challenge-nya ya. Mulai dari misalnya tim yang kurang gitu ya, kemudian akses yang sulit ke TKP misalnya pada bencana longsor itu kan beberapa akses jalan jembatan itu terputus ya. Kemudian sampai saya pernah waktu bencana di di longsor di Bogor itu tahun 2000 berapa ya, yang 2022 ya, yang di Lebak Banten gitu ya. Itu kan perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Provinsi Banten. Nah, itu saya sampai harus untuk mendistribusikan logistik, saya bekerja sama dengan Pemda ya, menggunakan helikopter untuk bisa mencapai ke titik lokasi. Karena kan ya itu yang sulit, itu aksesnya sulit, sehingga
ada sebagian wilayah yang memang belum tersentuh oleh bantuan, ya, baik bantuan medis maupun secara logistik. Nah gitu. Bahkan saya saat saya di sana, pengalaman saya sendiri ya, dari himpunan mahasiswa Mapala ya, pencinta alam itu, mereka turun menggunakan seperti Flying Fox. Jadi mereka membuat, karena akses terputus ya, itu mereka membuat jalur sendiri ya, Flying Fox. Kemudian saya juga selain menggunakan helikopter pada saat itu untuk mendistribusikan logistik, saya ada satu tempat ya, saya lupa nama tempatnya ya, intinya dia belum sama sekali tersentuh ya oleh bantuan, sehingga saya dan tim itu ya kolaborasi dengan Pemda setempat, akhirnya kami membabat hutan. Jadi saya di ambulans ya, depannya itu adalah beko. Jadi kita buat jalan baru karena jalan yang biasa dilalui itu, atau biasa diakses itu terputus, sehingga kami harus muter lebih jauh lagi, membuka jalan, yaitu jalannya membuka hutan. Jadi depan kami beko beko ya yang buat iniin tanah tuh. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Listrik terputus, jalan terputus. Nah itu memang challenge-nya, bagaimana fisik kita, mental kita, psikologis kita tuh harus tetap kuat, gitu ya. Kemudian pendistribusian logistik juga menjadi tantangan ya. Bagaimana distribusi ini bisa sampai ke lokasi-lokasi yang akses itu memang sulit. Misalnya sulit pakai jalur darat, kita pakai jalur udara gitu ya. Nah, saat kemarin pengalaman saya di bencana longsor sendiri, ketika akses mobil sudah dibuka oleh kami ya, itu udah mulai banyak tuh komunitas dari saya ada di laptop saya itu videonya ya. Komunitas dari motor trail, kan motor itu dia lebih bandel ya. Nah, dia kan lebih mudah juga dibandingkan mobil, kan banyak selipnya ya. Kalau motor kan lebih fleksibel, itu mereka sampai bawa pampers, kemudian bawa alat makannya ya, Indomie, itu yang seperti terlihat mudahnya ya, memang jalur darat dengan motor-motor trail itu. Ini luar biasa teman-teman. Kalau memang sudah dibentuk forum khusus untuk mitigasi bencana, baiknya teman-teman sebanyak mungkin terjun di lapangan, karena itu akan memberikan pengalaman yang berharga ke depannya untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya di saat bencana itu, yang paling susahnya itu adalah kesulitan akses menuju ke tempatnya ya kayak, karena apalagi kalau misalnya bencananya itu longsor atau gempa bumi, karena itu akan bisa menutup akses gitu ya kayak. Kemudian ini juga saya punya pengalaman terkait culture ya, budaya, di mana saya saat itu ya di Kabupaten Bogor sendiri itu masih sangat ya, istilahnya ini ya, boleh dibilang lahir tuh contohnya harus ke Paraji. Tahu Paraji nggak, Mbak Silvi? Paraji itu kayak dukun, dukun beranak gitu ya. Nah itu juga challenge juga loh buat kita, selain akses, kemudian kepercayaan yang dianut ya. Saya saat itu ketika di bencana pernah juga mendapatkan korban atau penyintas namanya, penyintas bencana. Jadi dia seorang ibu yang mau melahirkan, sudah bulannya mau melahirkan. Nah, realitanya, fenomenanya itu banyak korban atau penyintas bencana itu yang sulit untuk dipindahkan ke pengungsian. Mereka tetap ingin bertahan di rumahnya. Nah, sedangkan saat itu kondisi ibu tersebut kondisinya sedang melahirkan yang sudah bulannya gitu. Nah itu ketika kita kalau memberikan edukasi ya, apalagi kita dari luar, itu sulit masuknya. Nah bagaimana akhirnya kami dari tim medis yang melibatkan tokoh-tokoh ya, aparat setempat, agar ibu ini mau dipindahkan ke pengungsian, dimana kalau di posko ya, karena kalau di posko itu sudah ready kami dengan tim dan alat medis, karena
ketika kita komunikasikan itu langsung ke pasien ya, ke korban bencana ya, mereka itu korban bencana, penyintas bencana, mereka itu sulit karena dia bilang katanya, saya nggak mau pindahin ke posko ya, saya mau lahirannya dengan dukun beranak, atau mereka nyebutnya paraji gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu juga menjadi challenge. Jadi nggak mudah juga kita tujuannya ingin menolong, ternyata ya mereka punya budaya atau kepercayaan sendiri-sendiri. Nah itu challenge kita juga, mengaplikasikan ya transkultural nursing itu di bencana. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang pertolongan pertama nih Kak, misalnya nih pas kejadian kecelakaan atau korban itu mengalami fraktur, atau misalnya biasa kita kenal dengan patah tulang, apa langkah-langkah awal yang sebaiknya kita lakukan sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan Kak? Baik, kalau ngomongin kalau kita mau berbicara tentang penanganan trauma, itu kan kasus trauma ya, maka tindakan yang kita lakukan adalah primary survey dan secondary survey, di mana primary survey itu berbicara mulai dari penanganan airway, breathing, circulation, kemudian disability, exposure. Kemudian kalau kita berbicara tentang secondary survey, itu artinya tindakan yang bisa kita tunda, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, kalau kasusnya adalah fraktur, maka itu bisa dilakukan sebagai secondary survey. Ya, kita stabilisasikan ya, kita imobilisasikan. Kemudian kalau misalnya dia jenisnya fraktur terbuka, maka kita tangani perdarahannya ya, stop bleeding. Kemudian kita bidai dengan alat-alat seadanya ya, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan kardus ya. Artinya tujuannya agar misalnya lukanya frakturnya itu di lengan, maka tangan itu tidak sampai bergerak, itunya adalah imobilisasi. Nah, tapi kalau Mbak Sylvie ya, kasusnya ditanya yang muncul adalah seperti fraktur femur ya, beda lagi, nggak bisa cervical gitu ya, nggak bisa secondary survey, tapi kita harus menangani secara primary survey, karena kita ketahui kalau frakturnya di femur artinya ada pembuluh darah besar kan ya di sana, sehingga akan terjadi perdarahan hebat, sekitar kurang lebih 100 cc akan kehilangan darah. Maka kalau case-nya adalah fraktur femur ya, maka yang kita lakukan adalah primary survey ya, mulai dari airway, breathing, circulation, disability sampai exposure. Tapi kalau dia hanya fraktur biasa gitu ya, artinya kita imobilisasikan, kita bidai, kemudian kita rujuk lah ya ke puskesmas ya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut gitu. Podcast itu adalah ilmu baru nih, ilmu yang emang harusnya kita sudah tahu sebelum kita turun ke lapangan, karena kasus-kasus seperti ini tuh sering sekali terjadi nih. Lanjut lagi nih Kak, Boleh. bagaimana nih caranya supaya bantuan yang kita berikan itu tuh nggak malah membuat korban itu merasa dipermalukan atau direndahkan? Karena kan kadang kalau misalnya kita memberikan niat baik tapi salah penyampaian, betul, bisa dijadikan salah artinya ya kan? Betul. Kait pemberian bantuan ya. Ini kalau di kondisi bencana ini justru jadi ajang ya. Ajang pencitraan diri justru Mbak bagi orang yang memberikan bantuan ya. Misalnya dari lembaga tertentu, partai tertentu, LSM tertentu, ya ini justru mereka ingin memframing ya bahwa perusahaan dia atau lembaga dia telah memberikan bantuan. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan kental ya, identik dengan konten ya, konten influencer kreator tuh banyak ya, sehingga ketika memberikan bantuan para korban atau para penyintas bencana ini jangan sampai tereksploitasi ya, mereka difoto, dibuat video. Nah itu adabnya mungkin sebaiknya tidak seperti itu, agar dia merasa tidak direndahkan ya, kita menjaga perasaan mereka gitu ya. Maka harus hati-hati, karena ya konten-konten itu kan ya, apalagi influencer itu kan mereka membuat konten itu justru jadi ajang. Nah itu harus hati-hati. Dan Mbak Sylvie ya, kalau saya boleh sharing ya terkait pendistribusian bantuan,
ya fenomena yang saya tangkap berdasarkan pengalaman saya ya, selain tadi dari pemberi bantuannya bukan suka ya, ada ya yang eksploitasi, membuat konten yang untuk pencitraan diri, tapi ada juga dari masyarakatnya, Mbak. Jadi justru terkadang ya kita ketahui ketika terjadi bencana itu pasti akan ada pemberian bantuan mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, daerah, kemudian belum lagi di LSM-LS, itu kan akan banyak itu menuju di titik yang sama. Masyarakat itu mohon maaf, jadi terkesan justru mengemis, justru mereka sendiri yang merendahkan diri mereka, minta-minta di jalan gitu ya. Padahal kita lihat ya secara fisik mereka sehat. Mereka sempurna, nggak ada yang cacat, nggak ada apa, tapi mereka di jalan tuh ngecrek loh, minta-minta uang gitu. Nah itu kan sebenarnya dalam Islam juga tidak boleh ya, kan seperti itu. Nah memang ketika memberi bantuan pun bagaimana kita selain tadi menjaga etika dalam mengambil gambar, video, kita juga harus ya memperdayakan mereka. Jangan sampai mereka bergantung pada bantuan yang ada, gitu Mbak. Oke. Berarti bukan hanya pentingnya kita memperhatikan etika dan juga adab, tetapi juga kita harus tahu nih, ini tujuannya mau kemana, gitu ya. Betul. Oke, baik Kak. Kalau bicara soal bencana nih Kak, peran spiritual itu juga nggak bisa diabaikan kan ya Kak? Betul. Sejauh mana sih Kak doa dan zikir itu tuh bisa membantu menenangkan baik korban ataupun kita sebagai relawan di tengah kondisi yang kayak hektik dan penuh tekanan seperti itu Kak? Baik, kalau ngomongin doa, zikir itu kan sebenarnya bagian dari aspek keperawatannya yang harus kita sentuh, dimana kita ketahui bahwa dalam pemberian asuhan keperawatan itu ada aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual ya. Nah mungkin zikir dan doa ini bagian dari aspek spiritual gitu ya, jadi memang harus kita terapkan. Dan menurut saya sendiri ya, persepsi saya yang Mbak Vika, kita ketahui bahwa Indonesia itu negara ya, masyarakat yang sangat religius ya. Jadinya artinya teman-teman itu mudah sebenarnya ya dalam memberikan intervensi spiritual ya. Mungkin salah satunya ya, kita bisa salah satu aspeknya selain zikir dan doa ya, mungkin ya teman saat bertemu pasien, ujian ini kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita bisa ingatkan bahwa ujian yang sedang dihadapi ini, bencana yang dihadapi ini adalah bisa jadi bentuk ujian ataukah teguran. Nah itu kan bisa masuk ya, selain diingatkan untuk zikir dan doa, bisa dianggap ini adalah bencana sebuah ujian, maka kita harus melewati fase ini. Kemudian untuk relawannya sendiri bagaimana zikir dan doa ini? Ini kan sangat penting ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita berikan, ini tujuannya semata-mata untuk ibadah ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah gitu. Itu juga bisa menenangkan si relawan sendiri. Kalau kita ketahui fisiknya pasti capek, psikologisnya juga pasti kena, maka aspek-aspek spiritual ini juga harus kita perkuat. Oke. Untuk kita sebagai relawan itu pentingnya kita untuk mempersiapkan mental terlebih dahulu ya Kak ya. Iya. Kita harus menekankan kepada diri bahwa kalau misalnya apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk kita ibadah gitu ya Kak ya. Biar semua kegiatan kita lakukan itu Terkoneksi. Iya, betul sekali. Oke. Juga kepada korban kita bisa mungkin melakukan edukasi ya Kak ya, karena kita bisa memberitahu bahwa semisalnya Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita sebagai manusia nih teman-teman. Oke. Saling mengingatkan ya. Iya, betul sekali nih Kak. Kita boleh lanjut lagi nih Kak. Kalau secara umum nih Kak, gimana sih prinsip-prinsip dalam kesehatan Islami itu bisa kita terapkan dalam penanganan bencana supaya korban itu tidak hanya selamat secara fisik tapi juga merasa dijaga jiwa raganya Kak? Jadi kalau menerapkan prinsip Islam itu kan kita artinya tidak hanya menjaga jiwa ya, jiwa
akal, agama gitu atau harta gitu. Tapi dalam bencana kita bisa fokus pada kehormatan juga ya. Tadi contohnya saat memberikan pertolongan maka kita harus tetap menjaga auratnya ya, dan pastikan kita juga tetap menghormati kepercayaan setempat gitu. Masya Allah nih teman-teman nih. Kita lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nilai-nilai yang seperti empati, kesabaran, bahkan menghargai martabat, apa aja sih sebenarnya bentuk nyatanya yang bisa kita lakukan di lapangan nih Kak, agar korban itu tetap merasa terhormat dan juga tidak merasa kehilangan harga dirinya? Untuk menjaga harga dirinya ya berarti kita tadi ya merasa terhormat, kita pertama yang melakukan saat memberikan bantuan kita harus menjaga etika, sopan santun, adab, kemudian menghormati kepercayaan setempat ya, kemudian ya semua dikembalikan lagi ke kultur budaya tersebut. Jadi kita artinya tidak merusak ya sesuatu yang sudah mereka anut. Nih teman-teman podcast nih, kita harus dan penting banget memiliki yang namanya adab dan juga etika. Oke, kita lanjut nih Kak ya. Kalau misalnya kita lihat secara lebih luas nih Kak, bagaimana ajaran Islam itu bisa diintegrasikan untuk memperkuat respon kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam menghadapi bencana? Oke, baik, ketika di bencana bagaimana kita mengintegrasikan antara ajaran Islam ya dengan respon di masyarakat. Salah satu cara mengintegrasikan adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh agama ya dalam memberikan edukasi, kemudian membuat posko berbasis di masjid, di majelis taklim ya, kemudian sampaikan terkait edukasi PHBS, mitigasi bencana lewat pengajiannya itu mungkin lebih mengena di masyarakat. Jadi saat di forum-forum masyarakat itu atau di keagamaan tersebut tidak hanya berbicara tentang respon cepat, tapi juga menyentuh sisi keimanannya di masyarakat. Wih, Masya Allah. Berarti keterlibatan orang yang dipercaya atau misalnya ke pemuka agama itu sangat berpengaruh ya, betul pemuka agama, adat aparat setempat, gitu ya, tokoh adatnya. Nah itu juga kita libatkan. Oke, Masya Allah. Tentu nih Kak, dalam penerapannya pasti ada tantangan baik dari sisi budaya, pemahaman tim medis, atau mungkin kondisi lapangan. Nah, ini nih, apa sih tantangan terbesar dalam mengimplementasikan prinsip kesehatan Islami itu dalam bencana? Dan bagaimana cara kita mengatasinya Kak? Tantangan mengimplementasikan prinsip kesehatan Islami itu dalam kondisi darurat bisa salah satunya dari tenaga medisnya sendiri ya, kurang memahami tentang prinsip-prinsip Islam ya atau syar'i. Misalnya kalau misalnya tadi air tidak ada, apakah tenaga relawan tersebut, tenaga medis atau tenaga kesehatan itu bisa mentayamumkan ya. Makanya dari awal ya kita harus melibatkan orang setempat, kita harus memperdayakan tokoh-tokoh agama ya, misalnya tokoh adat setempat ya, itu agar mempermudah kita juga. Oke, Masya Allah. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau misalnya kita bicara tentang peran komunitas, menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih komunitas itu dalam mendukung korban dengan pendekatan Islami Kak? Komunitas itu seperti garda terdepan ya. Mereka bisa membantu mengedukasi, kemudian menyebarkan informasi yang benar, serta menyiapkan posko-posko dan membentuk relawan-relawan yang berbasis komunitas gitu ya. Jadi jika semakin kuat kolaborasi antara tenaga kesehatan dan komunitas, maka akan baik penanganannya.
Oke, berarti dalam penanggulangan bencana itu perannya atau pentingnya berkolaborasi dengan satu sama lain itu sangat penting sekali ya Kak? Iya, betul. Lintas sektor lah gitu ya. Masya Allah sekali nih Kak. Masya Allah teman-teman podcast, banyak sekali insight dan juga pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada hari ini nih. Sahabat podcast, dari diskusi tadi kita belajar bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan, apalagi dalam kondisi darurat nih. Penanganan yang cepat dan juga tepat itu memang penting, tapi menjaga jiwa dan juga martabat korban itu adalah bagian dari misi kemanusiaan Islam. Sebelum kita tutup nih Kak, mungkin Kakak bisa menyampaikan sedikit pesan atau harapan untuk para pendengar podcast kita nih, khususnya untuk teman-teman tenaga kesehatan, relawan, dan juga generasi muda yang ingin terlibat dalam penanganan bencana Kak. Oke, baik. Bencana memang tidak bisa kita prediksi ya, tapi bisa kita persiapkan ya. Maka sejatinya ya kita yang apalagi kita tinggal di demografis yang memang ya kalau orang luar tuh bilangnya kita tuh laboratoriumnya bencana apapun kita ada ya, gempa bumi, longsor, likuifaksi, gunung meletus gitu ya, itu kita ada. Maka kita harus mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun spiritual. Nah, serta mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam ya. Dan saat kita menangani bencana ya, kita harus saling bersinergi ya, agar setiap langkah ya, kita itu dapat membantu sesama dan menjadi nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak nih Kak kami ucapkan kepada Kakak atas ilmu dan juga waktu yang telah Kakak bagikan. Semoga apa yang Kakak sampaikan hari ini menjadi bekal untuk kita semua dan juga teman-teman podcast nih, terutama dalam menghadapi situasi darurat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan juga spiritual. Semoga episode ini bisa membuka perspektif baru bagi kita semua, khususnya bagi tenaga medis nih, tenaga medis, relawan, maupun siapa aja yang ingin berkontribusi dalam penanganan bencana secara menyeluruh. Sebelum kita tutup nih Kak, mungkin kita boleh jargon Denta terlebih dahulu kali ya? Boleh. Dentaners, waspada, sigap, bijaksana. Oke. Terima kasih banyak Kakak. Ya, sama-sama. Saya Sylvika Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.